Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumran, nomor stambuk 0402019024, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Baik, dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Hardianto Janggi SH MH. Baik, langsung saja. Yaitu nomor 1, silakan kalian cari hak dan kewajiban advokat yang tidak terdapat pada materi yang ada di kalam. Yaitu pertama, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana untuk menjalankan tugas profesinya dengan etikat baik untuk kepentingan pembelaan kalian dalam sidang pengadilan. Kedua, tidak berhak memperoleh informasi, data atau data dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kalian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketiga, berhak atas kerahasiaan hubungan dengan kalian, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumen terhadap penyitaan, pemeriksaan, perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. 4. Berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kalian yang telah ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Kewajiban advokat dilarang memegang jabatan yang lain bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Kedua, advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengadilan sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesi. Ketiga, advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama mangku jabatan tersebut. 5. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Kedua, yaitu pada menit berapa dijelaskan syarat-syarat mengkaji advokat dan sebutkan syarat-syarat tersebut. Yaitu pada menit ke-5. Syarat-syarat tersebut yaitu warga negara Republik Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, tidak berstatus sebagai pejabat negara atau pegawai negara, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, lulus ujian yang diberikan atau diadakan organisasi advokat, magang sekurang-kurangnya 2 tahun pada kantor advokat, tidak pernah dipidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Yang ketiga, sebutkan 3 jenis tindakan pidana advokat, yaitu teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari profesi selama 3-12 bulan. Yang keempat, silakan cari satu pemberitaan baik itu dari media cetak ataupun online terhadap kasus seorang advokat yang diberhentikan. Nah, kasus yang saya ambil ini adalah kasus yang divonis melanggar kode etik advokat Muslim Amir yang diberhentikan setahun. Majelis Hakim Dewan Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI Pekanbaru menghukum Muslim Amir SH, seorang advokat yang diberhentikan selama 1 tahun. Dengan adanya putusan ini, saudara Amir selaku teradu dilarang melakukan aktivitas profesi pengacara selama 1 tahun baik di pengadilan maupun di luar pengadilan terhitung tanggal putusan kata majelis.
Dalam sidang yang dibacakan majelis itu, ruang sidang Peradi atau Peradi Pekanbaru pada tanggal 22 bulan 1 itu, Muslim Amir terbukti melakukan pelanggaran kode etik advokat dan undang-undang advokat. Majelis Hakim Firdaus Bashir MH, Dr. Andes Wasyudi Pengabiang MH, Wismar Haryanto MH, Rahma Saini MH, dan Ardian Faryadi MH. Kasus ini, kata majelis, bermula saat pengadu Dr. Yudi Karismen MH bertindak sebagai pengacara bagi keluarga korban meninggal dunia akibat dugaan malpraktik di Rumah Sakit Aulia Hospital Pekanbaru awal tahun silam. Mas Rizal, ayah kandung korban, kemudian meminta Yudi Karismen selaku advokat untuk memperjuangkan hak-hak hukum bagi Mas Rizal akibat kematian anaknya. Sebagai pengacara, keluarga korban Yudi Karismen lantas memperjuangkan kliennya hingga ada rencana menggugat pihak Rumah Sakit Aulia Hospital. Mas Rizal, ayah kandung korban, kemudian meminta Yudi Karismen selaku advokat untuk memperjuangkan hak-hak hukum bagi Mas Rizal akibat kematian anaknya. Sebagai pengacara, keluarga korban Yudi Karismen lantas memperjuangkan klien hingga ada rencana menggugat pihak Rumah Sakit Aulia Hospital. Dalam perjalanan perjuangan masih alot, tiba-tiba muncul Muslim Amir yang bertindak sebagai pengacara Rumah Sakit Aulia Hospital. Sempat terjadi dialog dalam 3 kali pertemuan antara Muslim Amir dengan Yudi Karismen, tetapi tidak ada titik temu. Yang terjadi justru pemutusan kuasa sepihak oleh pihak keluarga Mas Rizal terhadap Yudi Karismen. Kata majelis, surat putusan kuasa itu juga diantar via ojek ke kantor law firm Yudi Karismen di Jalan Kartama, Pekanbaru, tetapi surat itu sehari lebih lambat dari tanggal perdamaian. Anehnya, surat perdamaian Mas Rizal pada pihak Rumah Sakit Hospital mendahului penerimaan surat putusan kuasa kepada Yudi Karismen. Kata majelis, sesuai amar putusan dibacakan bergantian oleh majelis itu, terungkap Muslim Amir melanggar kode etik, tidak menghormati teman sejawat, serta tidak menempatkan profesi advokat sebagai profesi terhormat alias Oficum Nobile. Saudara teradu juga berposisi sebagai karyawan rumah sakit hospital, tapi di bagian lain juga terus aktif bergerak sebagai advokat, kata majelis. Menurut majelis, unsur yang memberontakkan Muslim Amir selaku teradu sering tidak bersikap sopan dalam persidangan, tetapi unsur yang mengiringkan teradu belum pernah dihukum dan baru 5 tahun menjadi advokat, jadi masih bisa dibina, kata majelis. Ketua Majelis Firdaus Bashir MH usai sidang kepada pers mengatakan putusan itu sudah sesuai dengan kode etik dan undang-undang advokat. Majelis sepakat bahwa saudara teradu memang bersalah dan melanggar kode etik advokat. Jadi saudara Muslim Amir diberhentikan selama 1 tahun karena telah melanggar kode etik advokat dan undang-undang advokat. Baik, sekian dan terima kasih. Itulah hasil jawaban saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.